Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Bil awwalin wal akhirin wa fil mala'i ila yaumiddin. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Marilah kita sikapi semua yang terjadi pada hari-hari terakhir ini, di mana kita semuanya dihadapkan pada sebuah kenyataan yang memang ini adalah sudah merupakan ketetapan dan kepastian Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon dengan sangat pada seluruh lapisan masyarakat, elemen masyarakat, untuk sama-sama bersabar, walaupun di satu sisi kita menyadari dan memahami, juga merasa tersakiti ketika pada saat ini menurut Bang Oma Irama dalam kitabnya Soneta, antum pernah dengar yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu sebetulnya mengandung artinya siapapun yang dekat dengan kekuasaan, siapapun yang dekat dengan pemerintahan, siapapun yang dekat dengan rezim penguasa, maka dalam melakukan aktivitas hari-harinya, walaupun melanggar aturan, melanggar undang-undang dan melanggar itu, antum tenang-tenang aja, antum kalem aja. Tetapi di balik itu kebalikannya, di mana yang berseberangan dengan pemerintah, mengkritik pemerintah dengan berbagai cara, mereka tanpa waktu yang lama, dengan 2-3 detik, 1-2-3 hari, tangkap mereka dan eksekusi mereka. Itulah yang menjadi miris bagi kita. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan memang itu adalah sebuah hal yang memang ada dalam ridha Allah. Kita berdoa saja kepada Yang Maha Kuasa, semoga apa yang mereka lakukan itu dalam rangka menegakkan hukum. Tetapi yang disayangkan adalah, secara pribadi saya sangat menyayangkan kepada pemerintah, terutama Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Menteri Dalam Negeri yang terhormat. Apapun alasannya, apalagi dalam situasi COVID ini, kita tahu Bapak Presiden sudah mengatakan dan sudah menjelaskan, sudah menginstruksikan bahwa utamakan keselamatan, utamakan nyawa, itu di berbagai kesempatan. Sehingga dalam suatu peristiwa di mana seorang artis yang kita kenal, seorang Grand Bradley, antum kenal Grand Bradley, you know Grand Bradley, ketika dia meninggal, apa yang disampaikan itu tidak lebih dari 1x24 jam Bapak Jokowi. Cuma pasal keramaian, kerumunan. Coba dibandingkan, apakah cuma Muhammad Habib Rizik Syihab saja yang mengadakan kerumunan seperti itu? Apalagi dalam zaman pilkada sekarang. Contoh kecilnya saja, 2 kandidat dari Solo, Saudara Gibran, dalam pendaftaran pilkada itu ribuan yang datang, berbondong-bondong tanpa protokol kesehatan. Juga di Medan, sama itu tempat rekreasi itu penuh sesak.
dengan para pendukung dari Bobi Nasution dan yang lain-lainnya. Tapi mereka aman-aman tanpa ada pemeriksaan atau dipanggil Kapolda dan segala macamnya. Jadi kepada Bapak Presiden yang terhormat, yang saya muliakan, Allah muliakan, Bapak Mendagri Tito Karnavian, Bapak Kopol Hukam, Profesor Dr. Mahfud MD, juga termasuk Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Antum-antum kemana aja selama ini? Ada suaranya, pada tiarap semua. Keadaan seperti ini itu sangat saya secara pribadi sangat menyayangkan dan sangat kecewa terhadap antum-antum semuanya. Yang minimal ada rasa kepedulian, ada rasa kemanusiaan terhadap warga negara Indonesia, di mana undang-undang sudah menyatakan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jangan sampai ada yang tumpah darah, tumpah ruah. Ini dari tumpah ruah jadi tumpah darah. Tidak ada kata-kata dari istana ikut prihatin, bela sungkawa atau apa. Anak kagak ngerti, tetap anak kagak ngerti. Menyatakan keprihatinannya, duka yang mendalam terhadap meninggalnya musisi. Karena Glenn Fredly memang pendukung berat dari Bapak Jokowi, dan sekarang kita lihat, kita tidak mendengar ucapan bela sungkawa dari istana. Kita tidak mendengar ucapan bela sungkawa dari Bapak Presiden, sebab Presiden itu bukan Presiden PDI, bukan presiden yang mendukung terhadap Bapak Jokowi menjadi kepala pemerintahan, tetapi setelah menjadi presiden adalah Bapak Jokowi menjadi Bapak kita semuanya. Siapapun itu warga Indonesia adalah wajib mendapatkan sesuai dengan undang-undang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan sekarang sudah tertumpah darah dengan meninggalnya 6 laskar FPI. Antum dengar itu seorang anggota dewan menyatakan laskar itu perang berarti bersenjata dan segala macam, tapi tidak berpikir dalam otaknya itu yang botak. Dia tidak mengatakan laskar pelangi seperti apa. Ya, saya ingin tadinya mendengar sebuah pernyataan resmi dari pemerintah, dari Bapak Jokowi, ikut berduka cita yang mendalam, apapun itu alasannya. Apakah mereka teroris atau mereka apa? Atau mereka memang penjahat sekalipun, tetapi itu mereka adalah warga dan masyarakat, di mana sebagai pimpinan negara itu wajib punya kepedulian, rasa kemanusiaan terhadap mereka yang meninggal, yang sekarang masih simpang siur beritanya apakah mereka memang terjadi baku tembak atau dengan penjahat atau dengan siapa. Malahan sekarang disinyalir dengan kepolisian. Ya, Bapak Jokowi diharap turun tangan, dalam artian adalah menyampaikan duka yang mendalam, apalagi kalau bisa menghadiri pemakamannya, itu alangkah lebih baiknya. Turut prihatin saya sebagai Presiden Indonesia dan mengutuk keras siapapun pelakunya. Itu yang diharapkan masyarakat sebetulnya. Tetapi ini tidak terjadi dan tidak muncul. Padahal Bapak Jokowi mengatakan utamakan keselamatan di dalam menangani COVID ini. Tetapi ketika ada 6 pengawal Habib Rizik yang terpapar bukan karena COVID, tetapi karena keteledoran, karena kesalahan, karena sebuah kejahatan, sehingga melayanglah
6 nyawa. Untuk itu saya kalau bisa antum bisa dengar semuanya, bila perlu saya menggantikan Habib Rizik itu, biar Habib Rizik yang amar ma'ruf nahi mungkar, saya karena tidak punya kemampuan, saya yang diam di penjara, menggantikan Bapak Muhammad Habib Rizik yang saya cintai dan saya banggakan. Karena tidak semua orang bisa melakukan nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf semuanya bisa. Laksanakan ini, berbuat ini, tetapi ketika nahi mungkar dan itu tidak dipahami oleh kita semuanya, antum juga mungkin belum paham. Bukan masalah brutal dan beringasnya seorang Muhammad Habib Rizik ya, tapi itu juga melalui prosedur yang saya tahu. Ketika ada sebuah tempat yang kurang baik, maka ada laporan dari masyarakat terhadap Muhammad Habib yang saya cintai dan saya muliakan. Tentunya pasti Allah muliakan. Maka semuanya diteliti dengan prosedur operasional, lalu dilihat, lalu dilaporkan kepada RT RW, kepada kepolisian, ke pemerintah. Tetapi tidak ada tindakan dari pemerintah, tidak ada tindakan dari aparat yang berwenang untuk melakukan pembubaran atau untuk melakukan pelurusan pembenaran, sehingga maka akhirnya nahi mungkar itu dilakukan. Itu seperti zaman Nabi Muhammad SAW juga begitu. Nabi Muhammad angkat pedang dengan wajah memerah. Beliau Nabi Muhammad SAW instruksikan, babat habis semuanya. Maka babat habis semuanya ketika ada yang tersesat. Dalam sebuah riwayat, ternyata kakek-kakek. Kenapa tidak semuanya dibabat habis? Saat itu Khalid bin Walid kalau tidak salah yang memimpin pemberantasan semua berhala. Artinya bukan berhala yang berantas, tapi yang memang melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan yang Rasul dan Allah sampaikan. Untuk itu, jadi apa yang dilakukan oleh Muhammad Habib Rizik itu tidak keluar dari apa yang juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya melalui prosedur. Ketika Khalid bin Walid ini kenapa tinggal satu lagi, ternyata kakek-kakek. Tetapi Nabi langsung menyatakan tetap babat, maka semuanya dihabisi. Nah itulah sekelumit apa yang menjadi unek-unek saya, sehingga kepada pemerintah mohon dengan bijaksana, dan sekarang sudah ada pernyataan. Tetapi pernyataan-pernyataan yang disampaikan baik oleh Kapolda Metro Jaya maupun Pangdam Jaya ataupun Kapolri melalui juru bicaranya Saudara Yusri dan juga Pak Presiden, belum ada bahasa kata-kata yang menyatakan ikut bela sungkawa yang sangat mendalam terhadap para korban yang 6, juga termasuk kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Malahan ditambah setelah ikut prihatin, ikut berduka, berdoa, dan mudah-mudahan semuanya diterima amal ibadahnya dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan, maka Presiden juga ikut menjawab terhadap keselamatan keluarga dan segala macamnya. Pokoknya gitulah pokoknya. Saya ingin sekali lagi menyatakan, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama luruskan niat, jagalah hati kita, jangan sampai. Tetapi ini kenyataan yang terjadi pada kesempatan situasi saat ini. Kita ingin Allah memberikan hidayah, taufik dan hidayahnya, sehingga semuanya tergerak hatinya dan terbuka mana yang benar, mana yang salah, dibukakan oleh Allah Taala dengan penuh rasa cinta kasih. Kita semuanya menyadari bahwa inilah yang harus kita terima, dan ini adalah bagian dari ujian buat kita semuanya. Demikian. Yang terakhir, kaum muslimin dan muslimat, kita juga perlu ingatkan kepada pemerintah, jangan sampai melupakan
peristiwa yang telah lalu. Kita ketahui pada 2019 kita kehilangan 700 sampai 1000 ketua KPPS, petugas KPPS dalam rangka Pilpres. Itu sampai hari ini beritanya hilang, lenyap, tanpa ada kabar berita sedikit pun. Yang keduanya, di tengah-tengah COVID kita cemas, was-was, masyarakat seluruhnya berdoa bersama-sama menginginkan bagaimana kita berdoa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah Covid segera diangkat. Tetapi apa yang terjadi di parlemen, malahan mengadakan sebuah sidang paripurna di mana yang isinya adalah bagaimana caranya mengamandemen, mengganti falsafah hidup bangsa kita, yaitu Pancasila menjadi Ekasila, di mana sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa diganti menjadi atau ditambah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Pada nomor 1, rumusan dari Pancasila seluruhnya adalah hasil dari kerja keras para pendahulu kita, para ulama kita, lintas agama, dan menyatakan NKRI adalah harga mati. Tetapi apa yang terjadi? Banyak inisiator yang ingin menggantinya, dan sampai hari ini juga semuanya lenyap, hilang di telan bumi karena mereka memang dekat dengan pemerintahan. Tetapi ketika yang tidak dekat dengan pemerintahan mengadakan sebuah hal yang sepele saja, tangkap, eksekusi. Ingat saudara-saudara, para pejabat, para kepala lembaga tinggi negara, para parawan, penegak hukum, jaksaan, hakim, presiden, semuanya ingat, tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Besok lusa mati akan menjemput kita, maka siap-siaplah. Mumpung ada waktu, tubu ilallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yus Ahmad bin Arya, Nudo Ibtiya Al-Fakir, Bidotik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.